Kami diehard, tapi juga kami kelompok belajar bersama juga ada simpatisan teman-teman yang lain di malam hari ini. Jadi kami memang latar belakangnya jelas dari GPIB semua, dan penting juga bagi kami untuk ada pemerkayaan. Nah, salah satu yang menjadi stressing di saat ini yaitu tentang penguatan teologi. Nah, ini salah satu hasil kebutuhan dan juga hasil dari persidangan sinode GPIB yang lewat yang ke-21, bahwa menurut amanat dari, kita sebut saja registranya GPIB, begitu kita sebut KUPPG namanya, itu penguatan teologi menjadi penting, dan diskusi ini bagian dari pemerkayaan itu. Nah, selain penguatan teologi ya, karena kan bicara terus, pikir terus, tapi juga ada hal yang tak kalah penting untuk dibicarakan di awal, yaitu spiritualitas. Nah, untuk gereja-gereja, terlebih gereja yang administratif, yang ketat dalam berorganisasi, saya kira juga GPIB, HKBP begitu, pembicaraan tentang spiritualitas itu kadang kurang. Ya, ini yang kita katakan sebagai krisis, tapi juga sekarang ada kecenderungan bahwa gereja-gereja Protestan mulai menggali lagi apa warisan yang ada, tapi juga mengembangkan gerejanya dalam semangat yang ekumenis. Tapi juga ada juga semangat yang konfesional seperti yang kita lihat bersama gitu. GPIB dengan tradisi Calvinisnya, katakanlah begitu, tapi juga misalnya HKBP dengan pencarian akan identitas sementara dan seterusnya. Nah, oleh karena itu perlu berpanjang lagi, kami persilakan Amang Bonar, kawan-kawan sekalian, ini Amang Pendeta Bonar Lumban Tobing, Pendeta Emeritus HKBP. Saya mengenalnya tahun 2011 waktu datang ke STT HKBP Pematang Siantar dan mengikuti perjalanan hidup beliau dari Facebook. Sempat ketemu juga di sidang raya PGI waktu itu di Nias. Saya ingat Amang waktu itu jadi salah satu pembawa materi di pagi ya. Khotbah pada saat itu. Khotbah ibadah pagi pada saat itu di Gunung Sitoli. Mungkin perkenalan sedikit Amang, karena di kalangan GPIB ini siapa gitu. Ya, silakan Amang. Ya, jadi saya seperti tadi Bonar Lumban Tobing. Saya sebenarnya berasal dari puncak Bukit Barisan di Sumatera, dan saya dibesarkan terutama di sebuah seminari yang milik HKBP di sana. Itu seminari yang sudah berusia sampai sekarang kurang lebih 110 tahun. Dan 120 tahun. Jadi saya sebenarnya bukan anak pendeta, tapi anak guru, dan maka sangat dekat dengan corak pendidikan di HKBP waktu itu, karena HKBP yang kurang lebih bisa dikatakan yang memotori pendidikan di daerah Tapanuli.
sebelum kemerdekaan begitu. Jadi ayah saya aktif di situ. Kemudian saya masuk di STT di Jakarta tahun 71. Waktu itu kurikulumnya baru berubah. Yang ini tahun kedua perubahan kurikulum, di mana sebelumnya sampai 2 tahun tidak ada penerimaan mahasiswa karena membenahi kurikulum itu. Jadi tema atau penekanan utama dari kurikulum itu adalah teologi in loco. Dan dalam hal itulah seluruh mata kuliah diajarkan, dan saya bisa mengikutinya saat itu sampai 6 tahun. Pada saat itu memang demikian. Lalu saya masuk ke masa vikariat di HKBP selama 2,5 tahun. Lalu pendeta lagi selama 2 tahun di satu Jumat. Baru studi lagi kemudian di STT, HKBP, seterusnya. Jadi sangat singkat pengalamannya, memang tidak begitu banyak begitu. Seperti yang dikatakan tadi, ya saya hanya dikenal oleh bekas mahasiswa saya sejak 86, terutama saya lebih aktif di sana. Ya, jadi kurang lebih seperti Evorus HKBP yang sekarang, itulah anak pertama saya dalam artian kelas yang terakhir ketika saya masuk. Mereka tingkat 6 ketika saya masuk. Dan anak bungsu saya bisa katakan adalah mereka yang masuk tahun 2016. Jadi dari rentang yang waktu seperti itu, walaupun saya sempat di Jerman, saya masih bisa mengenal seluruh angkatan. Hanya 2 angkatan yang saya tidak kenal. Karena ketika saya tinggal, mereka tingkat 1 misalnya, lalu ketika saya datang lagi, hanya 2 yang tidak sempat saya lihat pada waktu itu. Jadi jurusan saya pada dasarnya adalah Perjanjian Lama, tetapi kemudian saya belajar untuk Bapak Gereja yang nama Basilius, yang agung. Dan Basilius itu melalui studi dengan dialah saya mengenal etika liturgis. Jadi liturgi itu yang lebih diutamakan sebagai dasar daripada etika, terutama etika sosial, khususnya bagian ekonomi. Dan dari situ pengalaman saya berkenalan dengan berbagai gerakan-gerakan spiritual dan liturgis di Eropa melalui para dosen dan rekan-rekan yang sering membawa kemana-mana untuk membuka wawasan tentang liturgi supaya saya bisa kaitkan dengan etika. Kira-kira demikian. Itu latar belakang saya. Sesudah kembali memang saya sempat mengajar untuk sistematik, tetapi di dalam perjalanan selanjutnya saya hanya diberikan Perjanjian Lama kembali. Jadi saya kurang punya kesempatan untuk sistematik. Tapi karena pengalaman studi tadi di mana etika liturgis, maka liturgi menjadi penekanan saya di dalam hubungan dengan mahasiswa. Jadi saya diminta sebagai pembimbing spiritual untuk mahasiswa sejak 2002. Begitu, dan itu saya jalankan sampai hampir selesai. Itu saya jalankan dalam rangka itulah yang Yoel lihat misalnya salah satu usulan untuk kebaktian, begitu, bagaimana bentuknya, yaitu mengikuti liturgi harian. Ya. Tetapi itu jadinya mempunyai cabang yang begitu luas, dan tujuannya adalah sebenarnya mengenali tema
atau teologi liturgi daripada kami punya, karena kesannya adalah tidak dikenali lagi teologi liturginya. Jadi dengan menempelkan bertamasya ke liturgi lain yang tua, maka kita bisa mengenali kita punya. Dan kalau mau berubah sebagaimana hakikat liturgi memang harusnya begitu, maka perubahannya punya dasar. Jadi bukan selera yang mengubah atau bukan tuntutan zaman. Begitu, karena liturgi selalu membentuk zaman, bukan ditentukan oleh zaman. Begitu. Dari situ memang pekerjaan berat untuk selalu tinggal di akar. Dengan demikian dia akan berubah terus untuk membentuk konteksnya. Kira-kira itu yang perkenalan tadi sejenak. Terima kasih. Wah, ini perkenalan, tapi ada yang menarik tadi yang mungkin untuk direnungkan gitu ya, bahwa liturgi membentuk zaman. Nah, berdasarkan juga apa yang kita harapkan begitu, spiritualitas yang menjadi khas dari Protestan itu menurut Amang bagaimana gitu ya? Dan apa kemudian yang terjadi misalnya di HKBP atau gereja-gereja di Eropa begitu, dan gereja-gereja di Indonesia menurut pengamatan Amang. Ini boleh langsung kita masuk ke materi. Ya, kalau jadi kita posisikan aja dulu kembali ya. Kita kalau Bapak Ibu sedikit sabar, kita ulang dulu pelajaran dari dosen-dosen sejarah gereja, kita kutip-kutip sedikit ya, supaya kita posisikan dulu sebentar, karena langsung kita mengatakan saya Lutheran, saya Calvinis, itu padahal itu adalah bagian ujung dari sesuatu yang panjang begitu. Jadi kalau saya boleh share screen dulu. Oke. Oke. Jadi saya coba seperti ini melihatnya. Misalnya kalau kita mau melihat spiritualitas itu, kita posisikan dulu kita sebagai sesuatu yang bersama, karena spiritualitas itu pada dasarnya itu sangat ekumenis ya. Jadi ekumenisitasnya kita itu bisa dilihat dulu sejenak supaya bisa kita masuk ke dalam ciri masing-masing begitu. Jadi kalau kita lihat dalam zaman Rasul secara singkat, bahwa ada jemaat Kristen yang berbahasa asal Yahudi berbahasa Ibrani, asal Yahudi berbahasa Yunani, dan ada jemaat Kristen yang berasal dari bangsa-bangsa yang mereka sebut waktu itu sebagai kafir. Dengan demikian secara sosiologis ada perbedaan, tetapi pada dasarnya mereka tetap dalam satu kesatuan tradisi teologis. Walaupun penekanan bisa berbeda-beda, seperti ada di dalam Kisah Rasul 13 dan 15 atau Galatia 1 dan Galatia 2 menunjukkan ada perbedaan terhadap jemaat yang bukan non-Yahudi dan jemaat yang Yahudi misalnya. Jadi kalaupun masalah ajaran membuat perbedaan, tapi yang dimaksud adalah penekanan tetap masih di dalam satu jalur yang sama, seperti surat Paulus dan surat Yakobus yang sering dipertentangkan misalnya. Dan kalau kita lihat itu di dalam kepemimpinan, kita masih ingat bahwa seluruh jemaat-jemaat entah bagaimana caranya selalu dalam daerah tertentu menuakan satu uskup, dan di dalam daerah-daerah yang lebih atas lagi dituakan lagi uskup yang berikutnya hingga memuncak menjadi hanya 5
yang diantara dari uskup-uskup itu bermuara pada 5 kepemimpinan ini kalau bisa disebut, dan diantara yang 5 itu pun mereka menyebut satu yang dituakan lagi. Jadi dia adalah rentetan dari penuaan daripada uskup-uskup lokal, gitu, di dalam regional tertentu, dan regional itu terkadang regional regional teologis dan juga sebagian regional politis, ya, yang memunculkan pada akhirnya menjadi pentarki yang disebut itu. Lalu kalau kita lihat ini bisa mereka menjadi satu kesatuan, tetapi misalnya ada pembedaan dalam di dalam sesudah perjanjian baru, jemaat Kristen yang tadinya dengan 5 masih berkaitan, 5 kepemimpinan itu berkaitan dengan satu jemaat saja, ya, di dalam satu kesatuan. Walaupun ada perbedaan-perbedaan penekanan dan perbedaan yang kita lihat misalnya itu terkait dengan secara umum, yaitu lebih ke aspek sosiologis, antropologisnya, ya. Jadi apa yang dinamakan kemudian menjadi Barat dan apa yang kemudian disebut sebagai Timur, itu yang bahkan sampai hari ini pun masih terpakai. Jadi garis Barat dan Timur itu terkait dengan kerajaan Roma pada waktu itu, dan itu kemudian terkait dengan gereja, dan terkait dengan politik, dan terkait juga dengan tokoh-tokoh teologis. Maka kita bisa katakan Agustinus itu Barat misalnya, lalu kemudian Athanasius itu Timur. Kalau kita bisa lihat seperti itu, entah bagaimana ekspresi mereka berbeda-beda, bisa saja orang menekankan bahwa Barat itu lebih bertumpu dari pengaruh filsafat Aristoteles, ataupun yang Timur lebih filsafat Plato. Pembagian-pembagian seperti itu bisa saja dimungkinkan sebagai salah satu variabel, bukan dasar utama untuk menunjukkan memang ada warna yang berbeda di antara keduanya, dan di dalam perbedaan inilah kita bergerak dengan kepemimpinan yang 5 itu tadi. Bahkan bila dilihat yang 5 ini hanya satu di antaranya yang adalah Barat, yang lainnya dia lebih ke Timur misalnya, ya. Jadi kalau seperti itu kita lihat, maka mereka bersama-sama sebagai Timur dan Barat itu, mereka bersama-sama untuk masuk di dalam proses perumusan apa yang mereka percayai. Dan sebenarnya dalam proses ini sedang terbentuk spiritualitas. Seperti yang kita tahu, terlebih dahulu saya sebutkan aja, yang saya maksud dengan spiritualitas adalah tanggapan terhadap anugerah, tanggapan terhadap apa yang Allah perbuat terhadap kita. Maka spiritualitas itu lebih dari pihak manusia. Kita melihat corak yang ada pada kita, Allah itu satu dengan apa yang Dia anugerahkan pada kita, tetapi manusia itu akan menyambutnya dengan beraneka ragam corak, begitu. Dan di situ sambutan itulah membentuk spiritualitasnya. Dan ketika itu sedang terjadi, karena spiritualitas itu terus lahir setiap saat karena perjumpaan dengan firman itu, maka pemahaman tentang firman menjadi sangat penting. Jadinya harus berdiskusi apa yang mereka pahami. Oleh karena itulah mereka terpaksa harus berjumpa melalui pertemuan bersama, yaitu konsili. Jadi dari konsili ini kita mau
mau melihat sebenarnya di situ ada tantangan terhadap konteks masing-masing. Dan di mana konteks masing-masing itu kemudian dijawab melalui spiritualitasnya, ya. Lalu kemudian dia harus merumuskan ajarannya. Dan itu nyata dalam kebaktian. Ketika uskupnya berkhotbah, siapa Yesus, siapa Roh Kudus, dan seterusnya. Jadi semua seolah-olah bermuara di kebaktian dan di dalam pemberitaan firman. Dan kalau kembali mereka, semua itu sebenarnya mencakup seluruh gerakan hidup yang mereka sedang hadapi. Dan oleh karena itulah bisa saja reaksi terhadap satu, dua pemberitaan firman, apa yang ada di dalam Alkitab itu mengantar pada perbedaan yang memerlukan persetujuan bersama. Alkitab tetap satu, firman itu satu, tetapi bagaimana kami memahaminya itu perlu didiskusikan bersama. Dan oleh karena itulah 7 konsili diadakan. Dan kalau kita lihat ke-7 konsili ini, dimulai dari 325 sampai 787, maka kurang lebih 460 sekian tahun, 460 sekian tahun, bergeraklah jemaat Kristen itu untuk terus bersama-sama merumuskan bersama apa yang mereka percayai, apa yang mereka mengerti. Dan dari situlah kita terlihat bahwa spiritualitasnya dia, yaitu tanggapan terhadap firman yang satu itu, di dalam pemberitaan Alkitab yang satu itu, selalu terlihat ada aspek universalnya yang menyatukan mereka semua, tetapi selalu membuka kemungkinan untuk menjadi punya kekhasan masing-masing. Jadi proses itu membuat selalu harus berjumpa kembali, selalu harus berjumpa sampai seluruh tatanan apa yang dipercayai sama-sama dipahami. Bila belum selesai, maka akan selalu terus terjadi. Dan konsili itu berlangsung sampai 7 kali seperti ini. Dan salah satu tafsiran yang bisa mengatakan bahwa inilah konsili yang sangat ekumenis, yang dipercayai oleh semua. Dan kalaupun ada konsili-konsili lain sesudah ini atau di samping ini, ya, itu konsili-konsili itu adalah turunan dari konsili yang satu. Jadi bisa dikatakan bolehlah gereja itu kemudian menjadi berkembang dalam spiritualitasnya dan dalam pemahamannya akan apa yang diajarkan dan apa yang harus dipercayai. Begitu. Bisa itu semakin berkembang sejauh dia mengakar di dalam konsili 1-7. Ya, jadi tes daripada teologi kita adalah, misalnya saya katakan, ini teologi yang saya maksud. Untuk ngetes ini benarkah atau tidak, kalau pakai kata lebih mudah ya, benarkah atau tidak, ya kembali konsili 1-7. Secara teknis, apakah itu didukung oleh konsili 1-7? Demikian. Jadi walaupun jawaban untuk itu tidak teknis, tidak dibuat seperti Alkitab, oh kanon sekian dari konsili ini, kanon sekian dari konsili sana, bisa itu tidak seperti itu, bisa itu nanti menjadi terkait dengan bapak gereja yang bergerak di sekitar konsili ini. Misalnya yang sering menonjol, bisa kita katakan Athanasius, Irenaeus, Augustinus. Demikian proses itu kita lihat dari segi ini
berarti muncullah sebuah universalitas teologi itu yang melahirkan kepelbagaian spiritualitas. Jadi entah bagaimanapun spiritualitasnya bergerak, selalu dia akan merujuk pada konsili 1 sampai dengan konsili 7. Ya, jadi bisa saja nanti mana rujukannya. Kalau kami misalnya yang menyatakan diri sebagai Lutheran, kami akan menunjuk pada 3 yang keluar dari sini, yaitu ke pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dan pengakuan iman Athanasius. Jadi kalau yang 3 ini benar-benar dipahami begitu, itu bisa menjadi seolah-olah penampakan daripada 1 sampai 7. Ya, yang atas dasar itu, misalnya seperti Lutheran kemudian bisa membentuk konfesi Augsburg. Atau kami di HKBP, kemudian atas dasar itu kami membentuk konfesi HKBP sendiri pada tahun 51. Demikian 1951. Demikian bisa bergerak macam-macam di sana. Maka acuan 1 sampai 7 ini sering menjadi perdebatan saat ini juga. Seolah-olah mau mengatakan ada apa rupanya yang 1 sampai 7. Ya, tapi bisa itu dilihat bila ada gereja kemudian atau teologi yang semakin jauh dari 1 sampai 7 ini, maka dia akan tampil berbeda. Kebetulan kita dari kalangan Protestan 1 sampai 7 ini kurang ditekankan sebagai acuan teologis formal yang tidak boleh beranjak dari sana. Beda dengan yang ini, kita tidak buat seperti itu, beda dengan Ortodoks Timur misalnya. Ya. Apapun ajaran selalu dicek dari sini. Ada bapak gereja yang mengatakan seperti itu, dan seterusnya selalu dilihat. Ya, jadi siapa yang ada satu nanti gereja seperti gereja Roma Katolik, terus dia lanjutkan dengan konsili-konsili berikut. Ya, yang lain juga memang punya konsili-konsili berikut, tapi ada yang mengatakan konsili yang berikut ini adalah bersediakah konsili yang berikut ini sebagai konsili yang berdasar pada 1 sampai 7 atau menganggapnya sebagai lanjutan. Dan itu bisa terlihat dalam sejarah gereja itu kemudian. Jadi kalau kita katakan misalnya yang paling membuat menjadi terjadi perpisahan-perpisahan pemahaman adalah konsili Kalsedon. Jadi dari konsili Kalsedon, 2 tabiat Kristus itu oleh jemaat Roma Barat, Romawi Barat, dan jemaat Kristen Romawi Timur sama-sama menerima putusan konsili Kalsedon. Tetapi yang di luar Kekaisaran Romawi itu tidak menerima konsili Kalsedon. Ya. Tiba-tiba jadi berubah. Apakah yang sebelah sana itu menjadi bidat bagi yang sebelah sini? Ya. Jadi apakah gereja Kalsedonik dan gereja yang tidak Kalsedonik itu saling mengutuk satu sama lain? Ya. Di situ masih dalam posisi konsili Kalsedon, belum selesai konsili yang lain. Sementara munculnya konsili-konsili berikut demikian hebat, sampai misalnya nanti bagaimana perdebatan-perdebatan yang memunculkan gereja Nestorian seperti itu, gereja Koptik dan seterusnya, itu akan semakin menunjukkan sementara proses 1 sampai 7 sebenarnya sudah ada perpisahan satu sama lain, tapi masih bisa terlihat sebagai 3 kelompok. Tetap kelompok itu bisa kita katakan, dan sesudah 1050 sebenarnya sudah mulai sebelumnya, seolah-olah Paus sudah
membedakan dirinya, paus di Roma membedakan dengan paus-paus yang lain itu. Ya, walaupun mereka sama-sama kalsedonik tadinya, tetapi acuan sekarang adalah apakah ketuaan dari paus di Roma diakui atau tidak. Ya, itu salah satu menjadi tema yang mereka buat penting. Tetapi itu sebenarnya adalah sebuah pergerakan yang kalau di dalam peta itu tadi sendirinya, itu adalah pergerakan perbatasan antara Romawi Barat, Timur, dan yang di luar Romawi, Kekaisaran Romawi. Jadi aspek etnisnya dan politiknya juga tetap terlihat. Jangan-jangan bisa kita katakan itu penentu, tapi itu biarlah itu sebagai satu variabel daripada adanya perbedaan-perbedaan ini. Oleh karena itu kita tetap melihat bahwa kekristenan itu 3 saja. Begitu yang kita akan lihat, begitu ya, 3 saja. Barulah sesudah 1517 Barat itu yang pecah. Lalu muncul Protestan dan Katolik. Ya, jadi 2 timur. Gimana ya, kalau Eastern Orthodox Church katanya dan Oriental Orthodox Church, Eastern dan Oriental itu untuk membedakannya, istilahnya sama-sama timur untuk bahasa Indonesia, tapi biarlah kita ikuti mereka Oriental dan yang timur, kalau kita bisa katakan itu sebenarnya dia masih sejiwa ini. Ada kesamaan yang sangat berbeda dengan Barat. Lalu ketika datang ini Protestan itu menjadi Barat yang seperti itu, dan Katolik tetap Barat yang begituan, ya. Lalu ketika Barat itu tiba ke tanah Batak, maka orang Batak Kristen menjadi Barat. Ketika dia pergi ke apa sana, ke Maluku, dia menjadi Barat, begitu, ya. Bukan, walaupun dia Katolik, dia Barat juga. Akhirnya kita bisa katakan, saya orang Barat, teologi Barat, ketika saya di Timur. Selama kita menyebut-nyebut begitu, maka acuan kita adalah Eropa. Kita seolah-olah berdiri di Eropa. Bukankah kita di Indonesia menyebut Timur Tengah? Masa Timur Tengah itu timurnya kita? Itu kan timurnya Eropa. Tapi kita terjemahkan itu sebagai Timur Tengah. Kita selalu memposisikan ilmu kita seolah-olah kita orang Eropa. Itu enggak ini ya, sampai sebutan-sebutan juga yang mengatakan misalnya kapankah Columbus menemukan Amerika begitu. Kalau orang Amerika itu ditanya, kok kami ditemukan, kami dari dulu-dulu dari sini, kau yang baru datang. Tapi kalau itu ditemukan artinya masuk dalam konsepmu, katanya, yang menemukan adalah Barat. Jadi kalau dia Barat itu sekarang sedang bergerak mencari yang lain itu, maka disebut menemukan itu. Maka aku nggak harus menyebut begitu seharusnya. Tapi apa boleh buat, ilmuku pun adalah ilmu dari Barat itu. Sekarang perlahan kita mau melihat posisi. Saya sebagai orang Timur yang berteologi Barat, akan bisa hidup di tengah-tengah orang Timur yang lain yang berteologi Timur. Kalau kita bisa katakan begitu, ya. Sehingga sekarang kita boleh mengatakan kalau gitu apa yang dimaksud dengan Timur dengan Barat sudah bisa dikategorikan. Kapan saya mengatakan Barat sebagai teologi, kapan saya mengatakan Barat sebagai filosofi, dan dari segi etnisnya dan seterusnya. Maka spiritualitasnya pun menjadi jelas. Lalu apa bedanya ini semua? Yang terjadi di sini adalah Protestan dan Katolik itu berpisah dan mengatakan kami kembali ke Konsili 1 sampai 7. Walaupun kalimat itu tidak
disebut, tetapi ketika seperti itu berumusannya, tapi ketika Martin Luther dan Melanchthon misalnya mau coba-coba untuk menjelaskan itu pada raja, maka mereka selalu mengutip itu. Kami tidak memberikan tema yang baru. Kami mengikuti Alkitab dan kami diteguhkan oleh bapak-bapak gereja yang ini dan itu dan seterusnya. Jadi kalau konfesi Augsburg itu begitu singkat, tapi penjelasan terhadap itu atau pembelaannya, apologi konfesi Augsburg, ya, karena saat itu kan hanya itu yang ada, masih belum ada Zwingli, belum ada yang lain-lain itu ya. Ketika itu bergerak, kita bisa lihat di dalam apologi itu, terutama di situ ditunjuk bahwa kami tidak memulai yang baru. Mau mengatakan Katolik ini yang salah. Mereka membuat yang lain. Jadi kami kembali ke sana, ke yang dijalani secara universal itulah, gitu ya. Itu sungguh-sungguh ditemakan di sana. Tapi sesudah itu, ya, sebagai gereja Barat dengan pola berpikir Barat itu tadinya, jadi muncul perbedaan-perbedaan pemahaman. Yang pertama yang menjadi pemahaman yang terjadi adalah tentang pemahaman mengenai perjamuan kudus antara Zwingli dan Luther misalnya. Dan kita bisa sekarang mengatakan kok itu aja dipersoalkan. Ya. Tapi rupanya di situ mereka sedang mempertaruhkan, ya, sedang mempertaruhkan apa yang mereka percayai, yang didasari oleh kehidupan filosofis juga antara lain pada saat itu, yaitu kita bisa rujuk satu scholastic. Di dalam keadaan seperti itu, ada lagi beberapa variabel politis yang kemudian bisa kita mengatakan kalau begitu kami berbeda pendapat. Lalu sementara itu lagi muncul lagi perbedaan, yaitu kaum entusias yang menjadi mirip seperti jemaat Pentakosta dan karismatik yang sekarang. Ya, kaum entusias itu lalu dari yang itu lagi muncul lagi yang Calvin begitu ya. Jadi rupanya dari segi apa yang mereka percayai itu, maka mereka lebih gampang untuk menyebut diri sesuai dengan teologinya, dalam artian kami menjadi dialur seperti ini, tidak dialur seperti kalian begitu. Dan kalau begitu, umumnya itu adalah terkait dengan reaksi terhadap Katolik yang ingin ditinggalkan itu. Jadi reaksi terhadap Katolik yang ingin ditinggalkan itu sebenarnya itu adalah reaksi spiritualitas. Maka spiritualitas bermunculan di situ. Beberapa dihantam, misalnya kita katakan sama sekali ada satu aliran itu atau alur itu yang mengatakan jangan berbau Katolik sama sekali. Harus hilangkan semua yang berbau Katolik. Sementara Protestan yang di situ juga mengatakan tidak apa-apa asal dicuci dulu dia dari aspek-aspek Katolik scholastik itu, begitu. Ya. Jadi di situ ada proses perpisahan dari yang sebelumnya yang sudah berabad-abad mungkin dihidupi. Tapi manakah itu yang masih penting dipakai sekarang, mana yang tidak penting lagi, maka aliran-aliran itu berbeda-beda penekanannya. Ya, entah pun saya hanya buat 3 di sini, tapi sebenarnya akan ada alur yang berbeda-beda lagi di dalam kehidupan ini, maka di dalam perpecahan ini, maka kita akan bisa melihat. Saya menggambarkan ini sebenarnya hanya mau membicarakan kami di Sumatera Utara begitu ya, lebih disederhanakan,
Lutheran, Calvinis begitu aja untuk lebih jangan membingungkan, tapi di situ ada beberapa aspek-aspek lagi yang harus dipertimbangkan yang menunjukkan bahwa Protestan itu sendiri pun sudah begitu berkembang, ya, dan melahirkan yang lain. Kalau kita mau baca yang ditulis oleh Dr. Haritona, maka petanya kita bisa buat begitu ya, misalnya dari mana ke mana ini. Tapi ini hanya untuk Barat. Sekali lagi ini Barat. Demikianlah kebaratan teologi itu berkembang. Dan disinilah bergerak ya mosaik daripada spiritualitas itu. Ya, mosaik dari spiritualitas ini. Kalau kami di Sumatera Selatan, ya di Sumatera Utara menjadi lebih fokus untuk membagi-bagi diri kami. Yang mana ini kami langsung rumuskan untuk lebih gampang kami mengerti lah begitu ya. Jadi bila kami berdiri di Sumatera Utara, maka kami tidak akan mengatakan kami Lutheran, tapi Lutheran yang terbuka pada Calvinis, dalam artian sebenarnya kami mau mengikut apa yang Martin Luther bilang, bila Kristus, karena Luther tidak pernah mati buatmu, maka jangan sebut dirimu Lutheran. Oleh karena itulah gereja-gereja yang ada yang kemudian bergabung dengan alur Lutheran begitu, hampir tidak ada menyebutkan dirinya sebagai Lutheran. Hanya satu, itu sudah terpecah, itu GKLI. Tapi semua dari awalnya lebih memilih nama Protestan. Ya, jadi maka dari sini kita akan bisa katakan satu perjalanan Barat menghasilkan kita. Yang sedang di timur ini. Sebagai orang timur, saya udah loncat lagi nih kalau gitu. Yang maksud timurnya apa, baratnya apa ya? Kita semua udah nangkap gitu ya di sini. Entah Ambon, dia Manado, dia Jawa, dia apa begitu, punya ketimurannya sendiri. Tetapi di dalam teologinya dia adalah Barat begitu. Dan bagaimana kebaratannya itu dia hidupi di situ. Di situ spiritualitasnya menjadi muncul. Maka spiritualitas itu kalau dia terkait dengan spirit, kita bisa katakan ya semua punya spirit, dan itu tidak membedakan agama, ras, dan etniknya, karena semua punya spirit begitu ya. Maka kerohanian itu adalah kerohanian yang dimiliki oleh semua. Tapi sekarang kalau saya mau katakan apa boleh buat, saya harus lebih terperinci lagi. Sekarang saya katakan saya lebih dekat pada apa yang dikatakan oleh Lutheran. Maka bila Lutheran mengatakan bagaimana spirit itu ada pada manusia, ya berarti kita akan katakan, oh, perhatikan dulu bahwa kau adalah orang berdosa sejak awal. Dan itulah dosa asali. Maka spiritualitasmu akan terkait dengan dosa itu. Jadi sejahat apapun manusia, dia memiliki kerohanian, tapi kerohanian yang jahat, yaitu kerohanian yang jatuh dalam dosa itu. Jadi begitu ekspresinya. Ya, jadi kita bisa katakan contoh ada kerohanian yang alamiah, begitu kerohanian Hawa, dia tahu siapa Allah, dia tahu apa firman, tetapi ingin sama dengan Allah. Ya, mereka itu sebut sebagai kesombongan agama, begitu. Kerohanian Kain, memberi persembahan kepada Tuhan tetapi cemburu dan membunuh, itu kerohaniannya juga. Kerohanian menara Babel dan seterusnya. Jadi rupanya kerohanian itu sebagai ekspresi dari manusia yang punya roh itu bisa itu beraneka ragam. Oleh karena itulah di dalam apa yang kita percaya, maka dikatakan bahwa kami sebagai orang berdosa dibenarkan oleh iman, dan itu ada 7 unsur yang ada di dalamnya.
Maka bila ketujuh unsur ini adalah bagian dari kehidupannya, di situ sudah terlihat siapakah manusia itu. Antropologinya sudah menjadi jelas. Bila seperti ini pemahaman kemanusiaannya, kami dibenarkan oleh iman. Oleh karena itu kami tidak mungkin dari perbuatan kami menjadi benar, tetapi Allah mengampuni dosa kami, maka kami menjadi benar. Dan itu kami lihat di dalam Yesus Kristus, dan kami di dalam kemenangan oleh Yesus Kristus, dan kami benar. Kami harus berjuang untuk Adam lama, maka kami selalu orang yang sudah dibenarkan melihat diri juga sebagai orang yang tetap berdosa. Dari situ kami mengenali dosa kami melalui Taurat yang memimpin pada Injil, dan kami ditolong oleh janjinya untuk selalu kembali pada Dia, tidak terbuang selamanya. Maka kami pasti untuk hidup di dalam keselamatan itu sendiri, hanya karena anugerah itu. Maka bila kami bergerak dari nomor 1 sampai nomor 6 ini, itu kita bilang bahwa perbuatan baik akan keluar. Perbuatan baik adalah perbuatan bukan untuk Allah, tetapi untuk sesama. Karena itu adalah buah daripada keselamatan itu sendiri. Aspek seperti ini kalau mau dibicarakan berarti muncul spiritualitasnya. Spiritualitas yang bagaimana yang mau dipakai begitu. Jadi kita akan katakan maka spiritualitas yang dibenarkan oleh iman begitu. Saudara Yoel, berapa menit lagi saya boleh? Ya, boleh lanjut dulu sampai kira-kira 8:30. Oke, saya akan coba. Ya. Baik, jadi saya nggak usah berpanjang lebar. Corak spiritualitas itu bisa dimiliki dan bisa menjadi berbeda-beda. Ya. Maka dia bisa dipetakan juga. Kalau kita kembali ke yang tadi, kalau saya mau petakan bisa menjadi petanya seperti ini. Ya, tetapi semuanya atau lebih kecil lagi seperti ini. Ya, bisa dipetakan. Jadi kalau demikian kita mau mengatakan seperti yang dikatakan di dalam kerangka acuan begitu, apakah spiritualitas kita sekarang sedang kacau atau sedang menghadapi masalah? Dan kita akan bisa katakan sudah dudukkan dulu semuanya di dalam apa yang sedang terjadi ini. Jadi kita udah bisa katakan kami punya jelas ya, aspek kerohanian kami di sini. Dan aspek kerohanian kami ini terkait dengan peta yang kita udah bilang tadi. Ya. Sekarang kami hidup di mana rupanya sekarang? Lebih baik kita fokus pada diri kita sebagai Indonesia. Kalau saya bisa usulkan, mungkin kita lihat sebagai orang yang sedang hidup di dalam suatu zaman yang khusus. Jadi zaman yang khusus ini mungkin bisa dilihat dari segi apa yang disebut dengan globalisasi. Supaya kita lihat dalam globalisasi ini bisa lebih jelas bagaimana tempat duduknya. Sementara dia memiliki spiritualitas. Jadi saya ambil misalnya satu acuan bahwa globalisasi adalah proses yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau prakarsa yang dampaknya berkelanjutan melampaui batas-batas kebangsaan dan kenegaraan dan ditandai oleh pluralisme budaya. Maka globalisasi sebagai proses juga menggejala sebagai peristiwa yang melanda dunia secara lintas budaya. Kalau ini disebutkan globalisasi, maka nenek moyangnya bisa ditunjuk. Nenek moyangnya ini di barat. Globalisasi tidak lahir di sini.
Tapi globalisasi namanya aja udah mengglobal begitu, artinya dia berasal dari sana, lalu dia melalui misalnya revolusi industri, pasar industri kapitalis, lalu kemudian kita lihat penjajahan, maka dia dari satu, kalau kita pakai pasar, dari satu pasar menjadi bergerak satu pasar internasional. Jadi dari Amsterdam, pasarnya menjadi sampai di Maluku. Tetapi Maluku adalah pasar pinggiran, tapi pasar utama itu adalah di Amsterdam begitu. Mereka terus bergerak sampai ke Amerika. Jadi lama-kelamaan pasar itu dianggap global. Lalu yang bukan seperti mereka dianggap lokal. Sampai sekarang pun kita menganggap gitu kan, kami lokal dan mereka menjadi global. Padahal mereka adalah lokal juga sebenarnya. Jadi apa yang tidak masuk di dalam yang global itu, lalu kita katakan adalah lokal. Misalnya kearifan lokal. Ya. Kita jadi golongkan dia lokal, sementara yang di sana itu sebenarnya adalah satu kearifan lokal, tetapi yang menjadi mengglobal. Posisi seperti itu sangat penting untuk mengenali spiritualitas. Jadi globalisasi bukan banjir yang otomatis harus menjadi bagian dari diriku. Tapi kita akan katakan, kondisiku seperti ini, maka aku dibawa ke situ. Tidak ada kemungkinan lain lagi kelihatannya. Jadi kalau kita lihat, bahkan globalisasi itu sebenarnya lebih ke globalisasi ekonomi. Dan kalau globalisasi ekonomi berarti merujuk pada kenyataan makin terintegrasinya perekonomian nasional di mana-mana pun dalam tatanan kapitalisme dunia. Jadi ini sudah sejak zaman yang lalu kita mengalami seperti ini. Sampai kita kalau mengatakan ekonomi, seolah-olah ekonomi adalah kapitalisme, ekonomi kapitalistik itu saja yang kita ini. Baru lawannya apa? Itu sosialis dan yang lain-lain. Kita bisa sebutkan macam-macam. Tetapi yang kita mau katakan sekarang bahwa kapitalisme itu sudah melanda aku sekarang di sini. Di dalam tatanan yang seperti ini. Ya, menjadi terutama sekarang ini menjadi tahapan baru yang ditandai oleh keterbukaan pasar dan menghilangnya batas-batas negara. Dalam keadaan seperti inilah, bahkan beberapa waktu ini kita sedang dilanda di situ dengan infrastruktur yang kita tiba-tiba lebih kuat, tapi sebenarnya itu masih dalam alur globalisasi ekonomi, cuman berbeda dari zaman Orde Baru dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Misalnya aspek keadilan sosialnya lebih ditonjolkan begitu. Jadi bisa dikatakan kalau zaman Orde Baru kepentingan daripada supir globalisasi lebih diutamakan. Tapi di sini sudah berani melawan supir globalisasi itu, tetapi masih di dalam alur yang sedang kita jalani itu, ya, yaitu di dalam globalisasi itu sendiri. Jadi kalaupun wujudnya itu bisa ditandai dengan apa yang sedang kita lihat sekarang, kemajuan teknologi dan seterusnya, mekanisme pasar bebas dan paradigma neoliberal, maka dalam keadaan seperti itu muncullah sebuah masyarakat yang akan bisa mengatakan, kalau dilihat dari kampung ya, kami jadinya tergantung pada proses produksi industri kapitalistik yang bergerak di dalam globalisasi itu. Jadi seperti itu, maka saya berpikir harus menjadi orang yang sedang bergerak di dalamnya. Jadi penentu adalah proses produksi yang dipasarkan itu.
Jadi sekarang katanya sudah industri 4.0 misalnya. Oh, apa itu gitu? Ayo kita berbenah, kita masuk ke situ. Kami udah sering seperti itu di gereja dari dulu ya. Sekarang era globalisasi ketika tahun 80-an. Ayo kita berkemas, kita masuk ke situ. Lalu berubah lagi, ayo kita masuk ke sana. Jadi kita jadi seolah-olah apalagi yang akan datang itu supaya kami bisa loncat masuk. Ya. Dalam keadaan seperti ini, maka kita lihat siapa tuannya sekarang. Siapa yang menjadi penentu sekarang di dalam proses hidup. Maka yang penentu itu bisa katakan akan merongrong apa yang kita lihat secara spiritual. Jadi kalau spiritualitasku dibuat menjadi, ya seperti tadi ya, spiritualitas adalah tanggapan terhadap apa yang Allah perbuat, tapi sekarang spiritualitasku menjadi adalah tanggapan terhadap apa yang sedang melanda aku di dalam proses industri kapitalis ini. Bila seperti itu posisiku sekarang, maka bisa terjadi pertanyaan terhadap semua apa yang aku pegang sesuai dengan pertanyaan yang sedang melanda ini sekarang. Salah satu pertanyaan yang adalah memunculkan misalnya apa yang dulu yang kau buat, lalu apa yang sekarang. Itu kalimat iklan begitu ya. Kita udah terbiasa menjadi kalimat iklan. Itu dulu. Tapi sekarang hari gini gitu kan bisa menjadi soal. Jadi bisa tanpa sadar itu semua masuk dan seolah-olah spiritualitas disampaikan di situ. Maka tradisi keagamaanku pun belum tentu aku bisa katakan sebagai, maksud saya tradisi iman begitu, sebagai sesuatu yang otentik di dalam diriku. Tapi sekarang aku harus cek itu dari sana. Lalu kalau terjadi kekacauan oleh karena itu, maka seolah-olah yang dilempar nanti adalah gerejanya. Bisa kita mengerti mengapa itu dikatakan, tapi kita secara bersama-sama mengatakan yang mana sebenarnya persoalannya. Apakah spiritualitas yang menjadi hancur lebur? Atau ada gerak yang membuat semuanya menjadi harus ditanggapi dengan baik. Tapi selama gereja menganggap alur yang sedang dibuat globalisasi itu menjadi alur utama untuk menyebut diri sebagai, untuk mengenali konteksnya, ya, karena hati-hati juga terhadap konteks. Itulah konteks kami. Jangan-jangan itu adalah paksaan daripada globalisasi. Maka untuk mengatakan inilah konteks, harus teks itu sebenarnya yang lebih menunjukkan. Sekarang kalau saya mau pergi untuk mengenali konteks tanpa ada teksnya, jangan-jangan saya membuat globalisasi itu sendiri menjadi teks. Dan dari situlah aku mengenali konteksnya, lalu aku berteologi di situ. Ya, bisa keluar nanti bermacam-macam kepelbagaian teologi, dan itu bisa kita lihat sangat dipengaruhi oleh gerakan ini. Jadi tadi saya menyebutkan ada supirnya kok, ya, dan apa boleh buat posisi kita bukan supir. Kalau saya berteologi atas kepentingan supir atau atas dominasi supir, ya, bisa kita lihat siapa supir sekarang. Saya ambil contoh kecil ya. Sejak kapankah LGBT, saya sebagai contoh, menjadi tema daripada teologi di Indonesia? Ya. Misalnya perkawinan sejenis. Itu bisa kita lihat sangat dipengaruhi oleh kontak kita terhadap Amerika. Karena tema ini sudah lebih dulu, misalnya perkawinan sejenis, kurang lebih 25 tahun yang lalu sudah diterima oleh beberapa gereja-gereja Jerman. Tapi karena gaungnya ke sini, mereka saat itu bukan supir kita, maka kita tidak bertemakan. Tapi mana yang ada
dalam supir itu langsung kita bereaksi cepat sekarang begitu. Dan supir-supir itu mempunyai teolog-teolog di sekitarnya. Bisa saja saya menjadi teolog yang bereaksi terhadap teolog supir itu. Oleh karena itu kita akan bisa katakan demikian. Biar saja dulu didudukkan ke posisinya masing-masing. Jangan langsung ujung-ujungnya diambil. Kalau mau dikatakan pluralisme misalnya. Pluralisme ini dudukkan dulu di mana dia. Ya, dari mana ini asalnya, bagaimana prosesnya. Lalu kemudian kita lihat dalam konteks kami sekarang ini sebagai bangsa. Kami mau melihat posisinya sebagai apa. Supaya jangan saya mengacu pada misalnya karena pluralis itu oleh kaum supir itu juga sangat menemakannya, maka saya jangan jadi ikut itu. Dengan singkat, saya bisa katakan bahwa spiritualitas kita itu masih terus bergerak. Sejauh kita terus awas untuk mengenali tempat duduknya di dalam pergerakan bersama seluruh bangsa dan seluruh dunia ini. Bukan harus melawan, menghantam globalisasi, tapi posisinya jelas. Entahpun aku sekarang mau katakan, aku menjadi lokal, dan yang aku katakan sekarang menjadi kearifan lokal, misalnya. Apa boleh buat itu? Aku terpaksa menyebut begitu karena yang dari sana itu, yang aslinya adalah lokal, sudah mengglobal. Maka apapun yang dariku adalah lokal. Daripada seharusnya semua adalah lokal, masing-masing hidup bersama di antara lokal, dan dari situ kita memahami apa yang menjadi global di antara kita. Jadi pasar bukan menentukan keglobalan kita. Di sini menolong spiritualitas itu akan lebih enak begitu, dalam artian seperti yang kita tahu, saya tadi loncat ada 7 aspek daripada spiritualitas begitu ya. Ketujuh aspek spiritualitas ini bahwa dia terkait dengan daya dari luar, kita mempunyai topangan itu ya, kepastian dan bersifat holistik dan hidup yang merangkum satu sama lain, dan itu membawa kebebasan dan keterpesonaan begitu. Ini bisa berlangsung terus di mana-mana dalam konteks apapun. Tapi kalau kita memposisikan diri secara jelas, tadi saya katakan tempat duduknya jelas begitu, di tengah pergerakan manapun di dunia ini. Kalau tempat duduknya jelas, maka spiritualitasnya akan mulus dihidupi. Demikian Pak, kira-kira saya udah lewat sedikit mungkin ini. Ya, masih ada 1 menit. Terima kasih Pak. Saya serahkan kembali. Iya, terima kasih Bang Bonar. Kita mendapatkan wawasan yang luar biasa di malam hari ini. Ya, tanpa panjang-panjang, silakan kawan-kawan untuk merespon, ya, bukan hanya tepuk tangan itu Mas Agus yang di persinggungan tepuk tangan, tapi juga kita karena ini santai berbincang cyber, silakan untuk feel free, siapa yang mau respon, tanya dan juga menanggapi gitu ya, dari kelokalannya kah atau dari apapun. Silakan. Ya, ya, itu Pendeta Agus itu, Mitra Persingguran Nauli itu.
yang tadi kita bahas. Agus, Pendeta Agus yang di Persingguran ya? Ya, Mang. Iya. Ya. Oke, ya. Sejarahnya gimana tadi itu katanya sejarah itu? Kita jumpa ya Pendeta Agus di Dolok Sanggul ya. Siap, Mang. Terima kasih. Saya bolak-balik ke sana. Oh, iya. Dekat ya. Iya, Mang. Agus tinggal di mana di sana? Di Persinggurannya, Mang. Di situ juga. Iya, gereja itu. Oh, ya. Oke. Terima kasih. Sedikit aja dari saya, Pendeta Yoel. Iya. Amang, Iya, terima kasih. silakan Mas. Terima kasih presentasinya, luar biasa, membuka wawasan bagi kami ketika bicara tentang spiritualitas begitu ya, di tengah-tengah konteks khususnya berkait dengan globalisasi tadi yang sudah disebutkan. Nah, memang terkadang saya melihatnya ketika bicara tentang masa sekarang ini, orang berpikir dengan adanya arus globalisasi ini kok kayaknya malah kehilangan identitas sebagai seorang Kristen. Jadi Amang katakan kan tadi spiritualitas itu sebagai tanggapan atau respon terhadap firman, gitu ya, atau tanggapan terhadap Allah itu sendiri. Sehingga ketika dalam proses global yang cenderung lebih saya lihatnya secara kognitifnya, maka terkesan apa yang tidak rasional itu dianggap memang tidak ada. Dan inilah yang membuat orang bisa dibilang tanggapan respon terhadap Allah pun juga berkurang begitu. Nah, ini kalau dari sisi Amang sendiri melihatnya, apakah memang globalisasi selain proses ekonomi dan sebagainya juga pengaruh dari sisi rasionalitas orang ketika menanggapi Allah itu akhirnya kan, oh kalau tidak saya rasa, tidak saya dengar langsung, itu berarti tidak ada. Sehingga dia mengatakan, ya sudah, spiritualitas saya tidak hanya bicara tentang tanggapan terhadap firman, tapi lebih cenderung kepada sisi kemanusiaan, kepedulian terhadap lingkungan dan sebagainya. Dan itu yang sering terjadi, sehingga orang saya bilang bukan objeknya ya, tapi lebih tanggapan yang ditanggapi itu bukan bicara soal Tuhan, tetapi lebih bicara soal real, apakah kehidupan kemiskinan ataupun juga ketidakadilan sebagainya yang bisa membantu, itu lebih cenderung ke sana. Mungkin minta tanggapan Amang, apakah memang ini dipengaruhi hal itu sehingga orang berpikir adalah memang spirit kaitannya dengan Tuhan, atau ini nggak usah lagi pakai Tuhan tapi bicara soal relasi dengan manusia dan lingkungan. Itu saja yang mau saya sampaikan, Amang. Terima kasih ya, terima kasih Pendeta Yoel. Mau lihat Mas Agus. Ini saya juga mungkin kalau ada yang lain, tapi sebelum sambil juga mungkin saya jadi terpikir karena juga misalnya sekarang Rabu Abu itu jadi marak di gereja-gereja kita. Nah, jika melihat dari presentasi tadi kan akhirnya kita bisa melihat gitu bahwa spiritualitas gereja kita itu terkait dengan konsili-konsili ekumenis. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa pencarian kita itu ya bukan hanya karena ini jadi tren gitu ya, tapi karena memang ini terkait dengan dimensi liturgis tadi gitu. Artinya liturgi gitu ya sebagai teologi prima. Walaupun nanti minggu depan mohon izin disampaikan di sini bahwa minggu depan Parasit juga akan jadi rekan berbincang kita di seri kedua Cyber, tapi juga mungkin dari perspektif Amang gitu ya, bahwa liturgi sebagai teologi prima, karena juga Amang sampaikan tadi di awal bahwa ada penggalian ke bapak-bapak gereja, studi terhadap bapak-bapak gereja, apakah memang kita itu dilihat sebagai gereja kalau kita punya koneksi, selain punya koneksi tapi kita mempertahankan universalitas kita gitu. Atau jangan-jangan misalnya karena HKBP, HKBP kemudian menjadi sektarian atau GPB menjadi sektarian gitu.
Mungkin itu dari saya respon dan juga mohon tanggapan dari Amang. Yang lain boleh, ada Bang Victor Sitorus yang juga bergabung. Bapak Victor tuh pendeta di mana? Eh, di Natuna ya kalau nggak salah ya, Di Natuna. Bang, di Natuna kalau nggak salah ya, di Ranai. Oh iya, iya. Terima kasih sudah bergabung. Atau ya, mungkin itu kalau ada yang ya. Ya, ada lagi, silakan kawan-kawan. Ya. Bang Andy. Ya, Amang. Ya, Amang. Tadi aku dengar Amang elaborasi ke spiritualitas dan ke arah globalisasi, Amang ya. Ada ide bahwa gereja untuk dia kontekstual, maka dia juga harus menemukan Tuhan dalam arus globalisasi. Contohnya misalnya dalam sekarang metaverse gitu ya. Gereja bagaimana menemukan Tuhan dalam dunia metaverse. Nah, saya lihat tadi yang sudah Amang sampaikan kepada kami itu bahwa semua itu sebenarnya terkait dengan industrialisasi, ada motif ekonomi di baliknya gitu ya, Amang ya. Kalau ekonomi berarti bicara soal makan nggak makan kan begitu. Saya jadi ingat ayat Alkitab bahwa perut mereka adalah Tuhan mereka, begitu ceritanya gitu ya. Nah, saya jadi merasa jadi berpikir jadi Amang jadi, apakah upaya-upaya seperti ini yang tadi Amang katakan bahwa kita semacam dicekokin dengan lokalitas dari jauh gitu ya, dalam era mode dalam dunia sekarang gitu kan, lalu kemudian kita merasa itu adalah konteks kita, tapi sementara karena dia bicara soal ekonomi, Amang, ini bicara soal perut, ya publik kita itu lah ya terseret ke situ gitu kan. Nah, sehingga gereja bagaimana dapat menemukan Nah, sementara bagaimana gereja dapat bagaimana gereja dapat menunjukkan begitu ya, menyatakan ini dirinya ketika publik sendiri didominasi oleh industrialisasi atau globalisasi sendiri. Jadi gereja sepertinya diminta untuk mencari tadi bagaimana gereja dapat menemukan Tuhan di dunia metaverse globalisasi. Nah, itu aja Amang. Saya pengen tahu bagaimana pandangan Amang. Terima kasih Amang. Baik ya, apakah saya boleh langsung sementara supaya saya ingat saya terkadang terganggu kalau boleh, terlalu jauh ya. Oke ya, jadi Pendeta Agus tadi menyebut spiritualitas dan menyebut identitas. Ini yang tema yang sangat bagus karena identitasnya mewarnai spiritualitasnya satu sisi, dan di sisi lain spiritualitasnya itu menunjukkan identitasnya. Jadi bila itu terjadi, maka ini melampaui hanya roh dan melampaui hanya daging. Jadi dia tidak terikat pada daging saja, dan dia tidak terikat pada rohnya saja. Oke. Jadi
dari keadaan yang seperti ini, apa boleh buat, tidak lagi dipertentangkan sekarang ini apakah ini rohani atau jasmani. Kira-kira seperti itu. Kalau saya loncat ke yang terakhir tadi, spiritualitas itu adalah peristiwa ekonomik juga di dalam kehidupan kita. Ya, saya ambil contoh yang kecil saja dulu. Bagaimana spiritualitas mewujud di dalam hidup ekonomi. Saya ambil contoh kredit union. Jadi kredit union kalau mau dilihat dari sejarahnya dan yang dihidupi sampai sekarang oleh beberapa gereja, jemaat juga menghidupinya, adalah mau mengatakan bahwa inilah yang kami buat karena kami mengerti spiritualitas kami adalah begini coraknya, yaitu kami hidup bersama dengan yang lain ini. Dan dia agak, kalau dengan singkat ya, agak bertentangan dengan ciri ekonomi kapitalistik yang dalam globalisasi itu begitu. Jadi kalau dia mau dihidupi, dijalani begitu, dia harus semakin dalam dia di dalam spiritualitasnya supaya semakin terwujud di dalam ekonomiknya. Begitu. Bila demikian, maka dia akan tanda kutip melawan globalisasi. Karena dia tidak kapitalistik. Yang seperti itu, tetap ada aspek kapitalistiknya ya. Jadi artinya saya agak menjauh dari Max Weber dulu. Bukan di situ yang kita mau lihat di sini sekarang. Tapi di dalam keadaan seperti ini, aspek kapitalistik, aspek ekonomiknya ini menjadi ekspresi daripada spiritualitas saya, maka saya berhadapan dengan globalisasi itu. Posisi ini yang saya maksud dari tadi. Posisi ini yang sebaiknya kita punya, supaya jangan gerakan lokal yang mengglobal itu menggiring saya harus seperti itu. Di satu sisi, saya bisa masuk ke dalam gerakan itu, tapi dengan posisi saya yang sudah tertentu. Ya, daripada saya mau katakan saya mau melawan, ini harus realistis juga. Siapa yang bisa melawan globalisasi ini sekarang dengan aspeknya seperti ini? Tapi kalau mau main-main ya seperti si Putin lah. Ya, dia bikinlah itu sekarang kan, lalu datanglah spiritualitas dari gereja timur itu mengatakan, kami tidak mau berperang, tapi kami sedang membela diri terhadap serangan barat. Jadi kami mau menggerakkan damai. Demikian Kiril menyebutkan. Dia tidak pernah keluar kata perang dari beliau begitu ya. Dia mau memposisikan di sini posisi. Jadi terpaksa kami konflik dengan saudara kami sendiri dalam rangka melawan gangguan yang datang pada kami, yaitu dari barat itu begitu. Jadi kita setuju atau tidak, tapi kita bisa melihat, oh dia tahu posisinya di mana. Dia tahu posisinya di mana. Cuman masih tahankah mereka terus seperti itu, melihat saudaranya makin terus nih ini? Sementara musuh yang dimaksud adalah yang sana. Mungkin jalan damai yang lain yang mereka harus ini kan lagi, karena sudah terbukti yang sekarang ini jalan, tanda kutip jalan damai yang sedang diambil ini ya sudah menghancurkan saudaranya sendiri. Dan itu artinya kalau disebut mereka sebagai yang keluar dari cawan baptisan yang sama ya, maka dirinya sendiri pun sebenarnya sudah menjadi terganggu.
Dan kita bisa melihat betapa sulitnya bagi mereka dalam posisi ini. Betapa sulitnya. Kita lihat spiritualitas yang mana tidak gampang menghakimi gereja Ortodoks Timur yang berpatriarkan Moskow. Terus mereka bergerak dengan ini. Jadi tidak gampang memihak atau mengatakan kami tidak memihak ataukah memihak. Kata memihak dan tidak memihak itu tidak menerobos, tapi yang menerobos adalah mengenali siapa musuhnya dan bagaimana menghindari musuh ini. Di sini yang ini bergema dengan ketika Martin Luther juga pada saat yang lalu begitu dia berhadapan dengan kasih pada sesama sebagai bangsa yang terbuka untuk semua di tengah-tengah serangan Turki. Lalu harus terjadi perang. Lalu apakah namanya perang? Itu untuk dia menjadi sebuah pergumulan. Dari diskusi seperti ini, bisa kita mengatakan kalau gitu apa yang menjadi pegangan dalam konteks yang seperti ini. Jadi, tadi Bapak ini tadi Bapak Henry itu berkata begitu ya, apakah mungkin kita ketika bergerak itu dicekoki oleh lokalitas yang kemudian dari jauh kita terseret ke dalamnya menjadi ini, kita masuk ke dalam universalitas. Juga ada dari saya kurang ini catatan saya tadi ya, aspek universalitas yang disampaikan. Jadi spiritualitas itu memang tidak membuat orang menjadi terkotak-kotak. Dia berdiri kuat di dalam konteks, di dalam identitasnya untuk menjawab gerakan yang sedang dia ikut di dalamnya. Ya, jadi dia tidak mau mengatakan kami akan menutup diri seperti yang dikatakan begitu. Pak Joel tadi yang mengatakan ya, seperti HKBP begitu ya. Itu salah satu terminologi yang ditiup-tiup sekarang sebenarnya untuk mengatakan dia tidak mengerti lagi konteks daripada apa itu terminologi itu tadinya punya konteks yang sangat terbatas terkait dengan pemerintahan gereja. Ya, itu sekarang jadi dipermainkan menjadi menjelaskan apa yang dia tidak mengerti, misalnya tidak bisa lagi dijelaskan, baru dia lari ke situ. Lebih aman rasanya begitu kan? Ya, tapi tidak bisa menjawab yang sedang terjadi ini. Dengan singkat ya, walaupun saya loncat-loncat ke sana kemari ya. Jadi sekarang begini. Seperti ini, jelaskan dulu tempat duduk. Tiba-tiba Rabu Abu masuk. Lalu kalau Rabu Abu masuk, kemudian dikatakan, kalian mau jadi Katolik ya. Lalu muncul lagi apa yang di dunia ekonomi, ekumenis mengatakan, ya Katolik sekarang makin seperti Protestan, dan Protestan ini sekarang semakin mengkatolik, begitu ya. Tapi kita bisa lihat sekarang, terutama kita yang Protestan ini, ada yang kita reduksi dari spiritualitas ketika kita menjadi Protestan. Ya, dan yang kita reduksi itu belum tentu sebenarnya sepenuhnya tidak cocok dengan, tapi pada saat itu lebih mudah. Di situ lebih saat itu kita sedang berperang untuk mengatakan ini kami, bukan itu. Dalam rangka ini kami, bukan itu,
beberapa aspek spiritualitas yang bisa kita buang. Sementara aspek spiritualitas sangat kuat dalam membentuk liturgi. Ya. Jadi awal abad 20 sudah ada gerakan pembaharuan liturgis yang begitu beraneka ragam ininya, alurnya, tapi satu yang menarik adalah, misalnya saya ambil satu tema, bagaimana ditemukannya kembali, tanda kutip ditemukan, yaitu kebaktian fajar dalam Paskah. Jadi kebaktian fajar dalam Paskah ini berisi nyanyian tentang apa yang disebut dengan misa cahaya sekarang di Katolik, begitu ya. Dengan itu isinya sudah ada seruan tentang sinar itu, begitu kalau ditemukan itu awal abad ini. Lalu kemudian beberapa gereja di Eropa, ini terjadi di Eropa, menerimanya, yang selama ini kurang diperhatikan, tetapi di dalam gereja Ortodoks Timur itu tidak, masih terus bertahan walaupun bentuknya berbeda. Lalu di tengah-tengah seperti itu gereja Lutheran memakainya juga. Sebagian gereja tidak. Tapi di situ mereka sedang melihat ada rupanya spiritualitas kami yang disegarkan di tengah perubahan ini, yang bisa menjadi pertolongan untuk kami masuk di perubahan ini bila kami mencoba nancap lagi di yang lama itu. Kira-kira seperti itu. Maka Rabu Abu adalah rentetan dari itu. Jadi kalau mau ke sana, maka mau tidak mau Rabu Abu menjadi pertolongan. Tapi di satu sisi, bila kelihatannya kebaktian untuk Paskah subuh itu belum dikenal, tapi dia memakai Rabu Abu, maka lihatlah nanti dia akan tiba ke sana. Dalam bentuk yang lain mungkin. Dengan kata lain, sedang terjadi perubahan yang cepat itu mengantar dia pada akar bersama. Itu yang Pak Joel itu tadi melihat. Mengantar kita pada akar bersama, ke akar universal kita. Jadi bisa akar bersama itu yang tidak lagi menunjukkan kita di dalam kotak-kotak masing-masing. Walaupun kita kemudian di dalam perayaan tampil di dalam kotak itu. Tetapi kita sudah bergerak di dalam keuniversalan itu. Dan itulah teologi kontekstual. Yang dimaksud dengan kontekstual adalah bagaimana saya dari teks ini mengenali apa yang terjadi sekarang. Ya, sehingga saya menghidupi apa yang terjadi sekarang ini di dalam teks ini. Dan memunculkan kekhasan. Jadi kontekstual selalu khas. Ketika dia dalam proses itu, dia cemplung makin jauh ke dalam yang universal. Kalau kontekstual hanya membicarakan apa yang sedang terjadi. Ya. Dan ada kecenderungan seperti itu dalam tesis, dalam skripsi begitu. Yang terjadi itu langsung ayat dimasukkan ke situ misalnya, gitu ya. Dia nggak jumpa nanti. Ya, nggak jumpa dia. Tapi misalnya kita katakan, apakah hanya kita yang mengenal teologi kontekstual, lalu yang lain tidak? Ambil contoh, dogmatik yang ditulis oleh Karl Barth, sampai berjilid-jilid itu adalah teologi kontekstual. Tapi dia tidak menuliskan satu kata pun apa yang terjadi pada saat itu. Tapi menjadi tersusun seperti itu adalah jawaban dia dan reaksi spiritualitas terhadap apa yang sedang terjadi itu.
Maka dia adalah teologi kontekstual yang memunculkan keuniversalan, dan dia sampai pada batas tertentu sehingga di zaman berikutnya bisa teologi Calvert ditinggalkan. Ya, tidak lagi dipakai. Kalau dulu nggak mungkin seorang mahasiswa teologi berteologi tanpa mempelajari Calvert, tapi dalam pergerakan kemudian sudah berbeda, begitu ya. Dia tidak ditinggalkan, tapi dalam keseluruhan, tapi aspek universalnya menjadi semakin menonjol yang diperkembang. Oleh karena itu, Bultmann tidak pernah menyebut konteksnya secara eksplisit. Baru belakangan dia menyebut apa yang menjadi konteks yang membuat dia memunculkan demitologisasi misalnya. Tulisan-tulisan dia yang kemudian yang mencoba menyebutkan itu. Tapi dia katakan, seperti ini yang saya mau kerjakan tentang PEB. Tapi di pikirannya adalah konteksnya yang mengerti tentang Tuhan sudah berbeda dari yang sekarang. Yang sebelumnya. Begitu ya. Di situ dia kerja. Kalau Adolf von Harnack misalnya harus menuliskan sejarah yang seperti itu, ya, itu adalah teologi kontekstual. Kesalahanku adalah ketika saya di kampungku seperti ini, seluruh teologi kontekstual mereka kuanggap itu universal, dan itulah teologi. Lalu aku mengatakan bagaimana aku merelevansikan itu di sini. Bukan itu jalannya. Bukan itu jalannya, tapi jalannya adalah ya, saya bersama dengan Calvert, saya bisa di sini untuk bersama-sama dalam keuniversalan, saya menemukan hidup saya di dalam konteks itu. Maka sensitivitas untuk seperti itu datang dari spiritualitas. Datang dari spiritualitas. Maka saya kurang bisa sekarang untuk membuat lebih spesifik semua jawaban terhadap pertanyaan ini. Tapi asal kita bisa melihat dulu, semuanya letakkan di tempat duduk yang sebenarnya. Begitu. Jadi teologi kontekstual bukan membuat relevansi dari Moltmann terhadap apa yang sedang terjadi di Indonesia. Bukan. Karena Moltmann pun, saya ambil contoh ya, Moltmann, mengapa Moltmann menulis tentang Allah yang menderita, itu terkait pada waktu itu dengan apa yang terjadi di Proklamasi 27. Karena pada saat itu, Dewan Gereja Sedunia akan dilaksanakan di Jakarta. Dan dibentuklah panitia, lalu panitia itu berkantor di dekat dapur di Proklamasi 27. Di situ mereka bergumul lama sekali dan memunculkan tema itu. Dan setiap tema itu selalu akan dihubungkan dengan yang salah. Lalu teolog-teolog akan menulis, tapi saat itu kemudian datang reaksi untuk mengatakan tidak boleh di sini ada Dewan Gereja Sedunia mengadakan sidang. Lalu kemudian terjadilah pembakaran gereja Anglikan yang di Tugu Tani, yang saya lupa, begitu, lalu di Surabaya. Itu sebagai protes. Tapi Indonesia dengan tenang bisa mengatakan udah pindah ke Nairobi. Apa begitu ya. Tapi apa yang sudah digumuli di Jakarta itu sudah sempat naik ke sana, lalu dimintalah teolog-teolog untuk menulis itu. Lalu terlihatlah sebuah teologi tentang Allah yang menderita, seolah-olah itu teologi Eropa, tetapi dia ditolong oleh apa yang diusulkan oleh Jakarta untuk digumuli. Terutama di antara kita. Jadi disitulah semakin orang spiritual, maka dia semakin nancap di dalam universalitasnya, dan dia bisa dengan jelas melihat konteks. Oleh karena itu dia berani berbeda. Tidak harus sama. Justru sama mengganggu spiritualitas dan mengganggu kontekstual dan universalitas itu. Mungkin di situ yang saya bisa tanggapi dulu. Terima kasih.
Wah, terima kasih. Menarik, menarik. Nah, ya, ada lagi dari kawan-kawan. Itu penyampaian Amang Bonar apa perlu kita apa namanya resapi gitu ya, luar biasa. Teman-teman ada yang mau merespon silakan. Mungkin kita batasi sampai 10 menit lagi. 10 menit lagi ya. Oke. 9. 10 menit lagi. Nah, ada Baik. satu atau dua dari kawan-kawan. Yanti. Atau saya bisa juga dari ini. Maka saya sangat tertarik Boleh. dengan jemaatnya Pak Agus ini misalnya. Ya, jadi seperti yang kita katakan tadi, revivalisme Amerika itu berhasil masuk di Tanah Batak. Itu hampir bersamaan dengan datangnya Pentakosta ke Tanah Batak. Jadi muncullah grup-grup PA di Tanah Batak yang lepas daripada jemaat lokal. Mereka membuat grup sendiri. Maksud mereka adalah karena tidak mungkin ini kami bicarakan di jemaat lokal, biarlah di sini. Dan kelompok ini kemudian menjadi punya khas, terutama di dalam hidup doa. Ya. Agak gampang seperti Bang Yoel tadi bilang, udah istilah pietistik, misalnya kita pakai, lebih gampang untuk menyebutnya seperti itu ya. Tapi kita lihat ada kekhasan mereka yang mereka tonjolkan di situ. Lalu karena mereka tidak terorganisir dengan baik, maka ada perkembangan yang saya melihat begitu hebat mereka bisa mandiri. Karena tidak ada pendeta-pendeta Amerika di situ yang terus-menerus bersama mereka. Mereka sendiri saja di situ. Kok bisa begitu beraneka ragam? Kami bisa mengatakan bisa gini. Kami beri nama juga orang yang dipenuhi oleh roh. Kalau bahasa Batak itu dibuat 2 kali, itu artinya menjadi negatif. Roh itu tondi. Tapi kalau menjadi naton, ditondion, itu udah negatif. Dan grup ini semua diberi cap itu. Naton, ditondion. Ya. Kalau mereka berdoa, itu luar biasa, bisa sampai berjam-jam. Seorang nenek misalnya bisa pergi ke kamarnya, saya mau berdoa dulu, jangan diganggu ya. Itu ada grup-grup seperti itu. Perbedaannya satu sama lain adalah ada grup yang terus tinggal di jemaat lokal, tidak mau berpisah. Ada grup yang berpisah dari jemaat lokal, dan bahkan dia dikucilkan jadinya oleh karena itu. Ya, lalu kemudian walaupun itu sedikit, tapi segera pindah dari daerah Humbang ke arah Siantar. Ada grup yang mengatakan kami juga terhadap Indonesia, kami mengambil sikap. Jadi mereka nggak mau hormat bendera, misalnya. Oleh karena ini sempat ini dikejar pada zaman Orde Baru. Sesudah itulah mereka mau pakai KTP, lalu mengatakan aliran kepercayaan. Ya, itu ada bergerak. Grup-grup yang tanda kutip Naton Ditondion ini bergerak kemudian migrasi ke daerah-daerah manapun. Tapi aliran itu mereka tetap pegang. Itu yang saya cerita tadi, datanglah GKI Sumut, lalu kemudian mengumpulkan mereka dan mengatakan kita dalam teologi yang sama, maka mereka masuk menjadi anggota GKI Sumut. Berdirilah jemaat-jemaat GKI Sumut pada tahun yang disebutkan oleh Joel itu tadi. Tapi rupanya saya baru tahu bahwa ada yang ketinggalan yang tidak masuk ke GKI Sumut menjadi masuk ke GPIB. Lalu jalannya ini tadi Joel juga udah bisa cerita gitu.
Oke. Sementara kami sudah dengan sangat tegas mengatakan ini tidak, dan kami mengatakan oleh karena itu kami mau membuat pengakuan iman kami sendiri. Dan di dalam pendahuluan pengakuan iman kami sendiri merujuk pada mereka. Jadi ditulislah di dalam pendahuluan itu, yaitu aliran naton diton dion itu. Begitu ya. Padahal pendeta-pendeta yang sekarang banyak keturunan dari situ. Dan kita bisa lihat di sekarang ini misalnya, kelihatan spiritualitasnya itu dari kalangan itu. Yang dari, walaupun itu tidak begitu banyak, tapi itu menjadi persoalan pada saat itu. Lebih kuat itu di daerah yang namanya Humbang itu, gitu ya. Tapi kemudian mereka menyebar. Tapi gejala ini membuat kami harus mempunyai konfesi kami, dan konfesi kami akhirnya terumus dengan mengatakan tidak pada konfesi Augsburg dari Lutheran dan mengambil sebagian darinya. Ya, dari situ kami bisa mengatakan kami tahu bahwa kami berdiri atas teologi universal yang ada di dalam teologi kontekstual Augsburg itu. Jadi aspek universalnya itu kami perkembang untuk konteks kami itu. Jadi agak berbedalah bentuknya. Di situ saya lihat mereka berhasil. Sayang sekali kalau itu kurang diikuti sebagai metode berteologi untuk sekarang. Ya, sekarang penuh ketakutan. Tadi Rabu-Abu, ya, itu begitu menakutkan bagi pihak yang lain. Karena itu akan dikatakan itu Katolik. Tapi apa yang dimaksud dengan Katolik belum jelas juga. Karena tanpa abu itu pun kebaktian itu bisa jalan. Bahkan bagi kami, Rabu-Abu meneguhkan pemahaman kami terhadap masa pasion. Maka sangat penting bila Rabu-Abu dijalankan. Bila karena abu jadi takut orang, yang gak usah pun pakai abu. Tadi seperti yang Yoel katakan, maka di SDT kami kurang lebih 15 tahun tidak pernah memakai abu. Tapi kebaktian itu tetap berlangsung. Baru sesudah dosen kami ada yang dari Amerika, dari gereja Lutheran di Amerika, barulah dia yang memulai untuk dalam kebaktian itu ditaruh abu di sini. Tapi itu justru membahayakan, akhirnya jadi terhapus sekarang. Karena lebih gampang dia dituduh sebagai Katolik. Maka dia dihapuskan begitu ya. Ya, seperti itu. Cap itu akan mengganggu interaksi dengan universalitas dan mengganggu kontekstualisasi. Kalau terus dicap dengan bermacam-macam. Sayangnya adalah ada orang merasa nyaman dengan cap. Karena dia nggak usah mikir lagi. Udah kita ini seperti kami ya, bukan Lutheran, bukan Calvinis, kita adalah Union, ya udah aman. Nanti dipegang. Lalu nanti apa itu? Lalu seperti yang dikatakan HKBP itu adalah HKBP. Seolah-olah dia jatuh dari langit. Tidak, HKBP itu adalah memang yang sangat universal di dalam konteksnya yang dia hidupi. Maka dia tampil beda atas dasar universalitasnya. Itu yang kita katakan itu tadi. Bila ini kurang dipahami, menjadi kacau. Bisa terjadi kekacauan liturgis. Dan di situ terlihat spiritualitas. Itu sebagai tanggapan kita terhadap anugerah ini menjadi terganggu. Dan kita akan bisa menuduh bahwa ini adalah pengaruh dari sana, pengaruh dari situ. Tapi sebenarnya kita bisa katakan spiritualitas itu membuat kami bisa berjalan di tengah-tengah, entah itu jasmani ataupun rohani. Berarti di tengah konteks yang bagaimanapun termasuk globalisasi.
Di situ kita akan bisa melihat bahwa kembali ke Pak Agus tadi, kita punya identitas. Kita punya identitas karena kita universal dan kontekstual. Baik, kira-kira mungkin harapan saudara tidak terpenuhi dengan apa yang sudah ditulis di dalam kerangka acuan itu, tapi saya pikir saya mau sampaikan 1-2 tema sajalah dulu, mungkin masih bisa diperkembang oleh grup ini kemudian. Ya. Demikian saya sampaikan, Pak Yoel. Terima kasih. Iya, ya terima kasih Abang. Ini sungguh memperkaya, dan justru apa yang disampaikan terakhir tadi dapat dikatakan mungkin meneguhkan gitu ya. Mungkin saya cerita sedikit bahwa kita GPIB juga punya eklesiologi yang disebut eklesiologi perjamuan, dan itu tadi antara yang universal ya, sebagai gereja yang universal, tapi juga gereja yang kontekstual, yang partikular juga terumus di dalamnya gitu. Jadi artinya ini jadi pembicaraan bahasa kita, pembicaraan kita, dan tentang spiritualitas. Bahkan malam hari ini kita juga dapat pemahaman yang lebih dalam begitu. Ini menurut hemat saya. Dan ada kata kunci tadi ya, semakin sensitif gitu ya. Karena ini spiritualitas ya, kita perlu semakin peka untuk merespon anugerah Tuhan dan juga melihat perkembangan zaman ini.